Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Palembang akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Desi Ria Sandi dari SD Negeri 82 Palembang. Saya Martisa Wika Kristina dari SD Negeri 67 Kota Palembang. Saya Selina Farina dari SD Islam Az-Zahra Palembang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Wika. Selamat pagi Bu Seli. Apa kabarnya Bu Wika hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Seli? Alhamdulillah baik Bu Wika. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana Ibu Wika, apakah sudah siap? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Desi. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap Ibu Wika. Yang pertama mengenai praktik coaching Bu yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Wika melakukannya? Kemarin itu Bu, perasaan saya waktu melakukan praktik coaching itu saya sangat nervous gitu Bu. Kemudian juga saya deg-degan, walaupun memang ini adalah kegiatan yang awal bagi saya gitu kan, dan juga dalam menerapkan teknik tirtanya. Baik, memang ini merupakan belum terbiasa saja ya Bu ya. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Ibu Wika ya. Amin ya Bu. Baik, untuk selanjutnya untuk kegiatan coaching ini ya Bu, ada 3 kompetensi yang harus Ibu lakukan, yaitu proses present, yaitu atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu rasa masih kurang terhadap 3 kompetensi ini yang mana ya Bu? Kalau saya Bu lebih di presentnya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, kemudian juga kita harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita tidak fokus, nanti kita tidak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga nanti otomatis kan kita menjadi tidak aktif seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu merasa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Bu ya. Betul sekali Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching ini Bu? Dari kegiatan ini yang saya inginkan tentunya mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Ibu Wika ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, dan saya akan mengamati coaching yang Ibu Wika lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya bagian present apakah biasa saja atau sudah meningkat. Silakan untuk dilanjutkan ya Ibu Wika ya. Baik Ibu Seli, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya Ibu Wika ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Desi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Wika. Alhamdulillah sehat. Ibu Wika apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu Desi. Ibu Desi, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang pada saya pada kesempatan kali ini. Nah, ngomong-ngomong Ibu Desi ini apa nih yang ingin diobrolkan? Apakah Ibu Desi punya masalah? Baik Ibu Wika, saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini Bu Wika ya. Sebenarnya saya itu Bu Wika sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu Wika, saya itu ada sedikit permasalahan di dalam pembelajaran di kelas saya, terutama saat pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran yang berkaitan dengan literasi. Nah, kadang saya itu bingung kalau sudah belajar tentang literasi, muridnya itu lebih banyak diam dan tidak bersemangat. Baik, jadi Ibu ini ada permasalahan di literasi ya Bu ya, terhadap anak-anak lebih diam gitu, tidak bersemangat gitu ya Bu ya. Iya Bu, lebih kurang seperti itu. Baik,
sebelum kita lanjutkan nih obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Ibu Desi inginkan dari obrolan ini? Saya tuh ingin ada solusi Bu sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya tuh bingung harus ngapain di kelas agar murid-murid saya itu bersemangat terutama dalam pembelajaran literasi ini. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu Desi hadapi? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu di kelas, waktu kegiatan literasi ini? Jujur saja Ibu Wika ya, kalau saya mau masuk ke dalam kelas itu saya pasti bingung mau ngerjain apa, mau ngasih apa, model pembelajarannya seperti apa, atau bagaimana saya mengajarkan kepada anak-anak tentang literasi. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada membaca atau berdiskusi. Mereka tuh sempat saya tanya waktu awal pembelajaran, jadi awal semester saya itu sempat sampaikan kepada murid bahwa kita ini akan ada pembelajaran literasi seperti itu. Jadi mereka itu ketika belajar di kelas atau berdiskusi itu sepertinya tuh malas atau tidak bersemangat atau kebanyakan diam ketika kita ada pelajaran tentang literasi atau membaca atau tentang membaca puisi. Pokoknya yang bersangkut pautan tentang literasi mereka itu tidak bersemangat Bu Wika. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Ibu Desi lakukan untuk meningkatkan motivasi anak ini, minatnya di dalam kegiatan literasi di kelas Ibu? Rencana saya itu Ibu Wika tuh, saya ingin menambahkan kegiatan literasi dalam kegiatan pembelajaran saya. Terus saya juga akan ingin memvariasikan metode pembelajaran dengan membuat PPT yang menyenangkan atau video agar mereka itu membaca PPT yang saya buat. Terus saya juga akan melakukan membaca nyaring agar murid lebih bisa menyimak atau merespon apa yang saya baca seperti itu Ibu. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha gitu ya menambah di dalam kegiatan literasi itu dengan menampilkan PPT, video, dan juga bahkan Ibu membaca nyaring. Nah, lalu kalau boleh saya tahu nih, kira-kira Ibu itu dalam apa sih yang Ibu inginkan gitu kepada murid-murid Ibu nantinya? Saya itu menginginkan murid-murid itu dalam pembelajaran saya itu aktif ya Bu ya. Bisa ada komunikasi di antara dua arah, antara guru dan murid. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih kepada subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mereka aktif menjawab dan bertanya kepada guru setelah tentang penyampaian materi. Seperti itu Bu menurut saya. Iya, jadi Ibu lebih suka adanya komunikasi gitu ya, Bu, komunikasi yang aktif antara guru dengan siswa. Iya Bu, jadi kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid pun mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak, ada juga mereka menjawab pertanyaan dari saya. Jadi saya itu tidak memaksa mereka untuk belajar lebih banyak lagi tentang kegiatan literasi tersebut. Iya, lalu apa yang mungkin Ibu Desi butuhkan nih untuk mencapai hal tersebut? Atau maksudnya apa yang ingin Ibu lakukan dalam waktu yang terdekat? Mungkin saya bisa lakukan adalah dengan sedikit merubah pembelajaran atau metode pembelajaran saya mungkin ya Bu ya. Mungkin saja akan saya meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan dari teks yang mereka baca dan bisa saling bertukar untuk jawaban. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lainnya. Dan mungkin juga dengan memberi tugas secara kelompok atau individu agar mereka dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka Bu. Ya, luar biasa sekali itu Ibu Desi. Apa yang Ibu sampaikan itu benar-benar merencanakan bagaimana nanti Ibu di pembelajaran, terutama di kegiatan literasi ini dapat membuat anak itu menjadi aktif ya Bu di dalam kelas terutama, dan juga meningkatkan minatnya dalam kegiatan literasi itu. Sangat keren sekali itu Ibu Desi. Iya Ibu Wika, terima kasih. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tersebut?
Mungkin saya akan mulai minggu depan ya Bu Rika ya. Oke, mulai minggu depan. Nah, komitmen Ibu bagaimana nih dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan setiap hari ya Bu ya. Sebelum melakukan pembelajaran itu saya akan menyuruh anak untuk membaca selama 10 menit. Oh iya, jadi Ibu akan mengajak anak gitu ya membaca 10 menit sebelum pembelajaran dilakukan. Wah, hebat itu Ibu Desi, keren sekali. Semoga nanti ya Bu, apa yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak lebih termotivasi lagi dalam kegiatan literasi di kelas mereka. Iya, terima kasih Bu Wika atas dukungannya ya. Baik Ibu Desi, tidak terasa nih kita berada di akhir obrolan ya Bu ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu dapatkan nih dari obrolan ini? Terima kasih Bu Wika ya. Baik, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa sangat senang Bu Wika karena sudah dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak saya di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan, terutama dalam kegiatan literasi ya Bu. Baik, semoga apa yang kita bicarakan hari ini ya Ibu Desi dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk anak dan juga ibu gitu kan. Kemudian saya juga nih nanti akan menanti nih cerita selanjutnya bagaimana. Terima kasih Bu Wika sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya, menyelesaikan masalah saya, memberikan solusi. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Ibu Desi. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Wika, tadi bagaimana proses coaching yang Ibu Wika lakukan hari ini? Alhamdulillah Ibu Seli, proses coaching hari ini pagi ini terutama berjalan sangat lancar sekali. Alhamdulillah ya, syukurlah kalau berjalan dengan lancar Ibu Wika. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu, indikator keberhasilan dari diskusi tadi apa Bu? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya gitu Bu. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi yang nanti akan Ibu Desi lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi Ibu Wika sampaikan bahwa ini mengembangkan pada kompetensi present ya, atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik ya, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Selain itu juga akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman menggali solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga dapat memotivasi ya Bu Wika ya dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun oleh si coaching tadi secara maksimal. Iya, betul sekali Bu Seli. Ya, terima kasih Bu Wika selaku coachingnya ya. Tadi juga ada Bu Desi juga untuk praktek hari ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Bu Wika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Seli, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah, baiklah Ibu Seli. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Wika. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Seli. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu perasaan Ibu Seli kemarin? Perasaan saya Bu melakukan coaching kemarin tuh sedikit nervous ya Bu ya, agak deg-degan karena saya baru pertama Bu melakukannya, dan
juga belum terbiasa saya menggunakan dengan teknik tirta Bu. Jadi harus karena harus disesuaikan kan Bu ya dengan teknik tirta itu. Iya, benar sekali Bu Sally. Jadi karena memang belum terbiasa saja ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin, ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari Bu Sally masih kurang yakin bagian apa ya Bu? Kalau saya itu Bu masih kurang yakinnya di bagian present Bu ya, karena kan kita harus hadir secara penuh, kita juga harus mendengarkan, kita juga harus fokus dengan coaching. Kalau kita tidak fokus ya otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baiklah. Jadi bagi Bu Sally di sini yang merasa kurang itu adalah di bagian present. Yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, terakhir nih Bu, apa yang ingin Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baiklah. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching terhadap Ibu Ika, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya ada biasa saja atau justru meningkat dan sangat baik. Silakan untuk Ibu Sally lanjutkan. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu kegiatannya. Amin, semoga ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Ibu Sally. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ika yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan obrolan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu Ika sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, saya terima kasih nih kepada Ibu Sally sebelumnya dan sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya ini di kelas saya ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran, terutama mengenai kegiatan literasi di kelas yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu Bu. Nah kadang itu Bu, saya merasa bingung kalau sudah belajar bahasa Indonesia itu muridnya itu lebih banyak diam dan tidak bersemangat gitu. Oke, baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu ya. Dan ternyata murid Ibu tidak bersemangat saat proses pembelajaran ya, terkait dengan literasi atau membaca ya Bu Ika ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih Bu yang Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya itu ingin mendapatkan solusi Bu sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena kan terkadang saya itu bingung Bu, harus mengapain di kelas agar murid-murid saya itu lebih bersemangat gitu. Baik, kalau boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Iya Bu, jujur ya Bu ya, sebenarnya saya itu kalau masuk kelas itu kadang tuh suka bingung gitu, nanti mau ngapain, kemudian saya harus bagaimana menghadapi anak-anak dalam pembelajaran literasi ini, terutama di pelajaran bahasa Indonesia gitu. Karena kan anak saya ini lebih banyak diam, kemudian mereka tuh lebih sukanya menulis seperti itu Bu. Jadi untuk memahami suatu bacaan itu anak saya itu kesulitan gitu Bu. Jadi mereka itu hanya membaca saja tanpa tahu apa inti dari yang mereka baca. Jadi mereka tuh tidak banyak berinteraksi seperti itu Bu, di dalam kegiatan literasi terutama. Baik, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan pada pembelajaran nanti Bu? Rencananya itu saya ingin menambahkan dalam kegiatan literasi ini yaitu detail-detail dalam pembelajaran itu Bu, seperti misalnya saya menampilkan PPT berupa teks gitu, kemudian video, dan juga saya akan mencoba membaca nyaring gitu.
Jadi anak itu lebih bisa menyimak dan juga merespon mengenai bacaan atau teks yang saya tampilkan tadi. Ya, baik. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa Ibu akan berusaha menambah detail dari pembelajaran itu ya Bu ya, seperti ada PPT, video, dan juga guru membaca nyaring. Lalu kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu inginkan itu murid yang seperti apa? Saya itu Bu menginginkan murid itu belajar itu lebih aktif gitu, apalagi dalam kegiatan literasi. Kemudian bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun mereka itu lebih bisa menjadi subjek seperti itu Bu. Dan juga mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menjawab dan bertanya dalam menyampaikan bacaan yang telah mereka baca. Baik, jadi Ibu lebih suka murid yang komunikatif ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Jadi di kelas itu bisa menjadi lebih hidup gitu Bu, lebih aktif. Jadi tidak cuma hanya guru saja gitu yang membacakan, murid mendengarkan seperti itu. Dan juga anak-anak juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan mereka lakukan tanya jawab kepada teman mereka mengenai bacaan mereka tersebut. Dan juga nantinya hal itu buat saya itu lebih belajar banyak lagi untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam literasi di kelas saya. Lalu apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut dan mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya akan melakukan sedikit perubahan gitu dalam pembelajaran mungkin. Kemudian saya juga akan meminta kepada murid saya untuk membuat pertanyaan tadi Bu dengan teks dan juga mereka membaca, kemudian saling bertukar tanya jawab dengan teman mereka. Kemudian juga nanti anak itu kan akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan memberikan tugas presentasi, bisa itu individu atau kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka. Wow, keren sekali ya Bu ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak Ibu bisa aktif di kelas dan meningkatkan minat anak dalam kegiatan literasi. Ya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mulai melakukannya minggu depan Bu. Oke, seberapa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana pembelajaran tersebut? Ya, saya akan melaksanakannya itu Bu setiap hari. Kira-kira itu 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak juga termotivasi dalam pembelajaran, terutama dalam kegiatan literasi di kelas. Ya, terima kasih Bu atas dukungannya. Baik Bu Wika, tidak terasa ya obrolan kita sudah sampai di penghujung. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita singkat ini Bu? Baik Ibu Sally, saya dari obrolan ini saya merasa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, dan juga saya harus melakukan membimbing anak di kelas dan juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru bersama murid saya di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan, terutama dalam kegiatan literasi. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi pada murid kelas Bu Wika. Saya tunggu kita selanjutnya ya Bu Wika ya. Baik Ibu Sally, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Wika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sally. Waalaikumsalam Bu Desi. Baiklah Bu Sally, bagaimana proses coachingnya hari ini? Alhamdulillah coaching saya dan Ibu Wika berjalan dengan lancar Bu Desi. Syukurlah kalau kegiatannya berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu tadi? Menurut saya indikator keberhasilan dari kegiatan yang saya lakukan tadi ya Bu ya, saat coach dapat menentukan
dan menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya, dan dia dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Wika lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu saya disampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching kali ini dan memberi pertanyaan yang berbobot dan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapinya, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal lagi. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu Seli selaku coach dan Ibu Wika selaku coaching atas pembelajaran kita hari ini yang memberikan kita pembelajaran pada kita semua bahwa coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi coaching. Baiklah Ibu Seli, kita akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Ibu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Wika. Alhamdulillah saya baik Bu Wika. Ibu Wika apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu Desi, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Bagaimana nih, sudah siap? Insya Allah saya siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Seli. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, kemudian ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin ya Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaan Ibu dengan praktek coaching kemarin? Untuk praktek coaching yang sudah dilaksanakan kemarin Ibu ya, saya merasa sangat nervous Ibu, karena itu adalah awal untuk pertama kali saya melakukan coaching dengan alur-tirta. Jadi saya itu belum terbiasa dengan alur-tirta karena harus sesuai kan Bu ya Bu ya. Iya Bu Desi. Baik, jadi karena memang belum terbiasa saja ya Bu. Semoga nanti di kegiatan kali ini akan berjalan dengan lancar ya Bu Desi. Amin, iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu Desi masih kurang yakin di bagian mana nih Bu? Kalau saya lebih ke bagian present ya Bu ya, atau kehadiran penuh. Karena kan kita itu harus hadir ya Bu ya secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi apa yang dikatakan coach. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan nantinya. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang harus Ibu kembangkan gitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah terakhir nih Bu ya, apa nih yang ingin Ibu dapatkan nih dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, semoga ya Bu ya nanti di coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu juga bisa mempraktekannya dengan alur tirta. Selanjutnya nih Bu, saya persilahkan untuk Ibu Desi melakukan coaching, dan sebagai observernya saya yang akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya Bu Desi. Baik Ibu Wika, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan lancar ya Bu ya coachingnya ya. Amin.
Assalamualaikum Ibu Seli, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah, Bu Desi, kabar saya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Seli yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan persoalan yang saya hadapi. Begini Bu, saya ini sedikit memiliki permasalahan di pembelajaran. Di kelas saya, terutama saat pembelajaran bahasa Indonesia itu, saya merasa bingung Bu. Kalau belajar bahasa Indonesia itu muridnya banyak diam dan tidak bersemangat. Oh, baiklah. Jadi lebih ke proses pembelajaran yang ternyata murid Ibu tidak bersemangat saat belajar yang berkaitan dengan membaca ya Bu ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, saya ingin bertanya nih, kira-kira apa sih ya yang Ibu Seli inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi Bu dari permasalahan saya. Karena terkadang saya bingung tindakan apa yang harus saya lakukan di kelas agar murid-murid saya dapat bersemangat, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia itu tadi Bu. Oke, murid-murid Ibu yang tidak bersemangat ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Seli waktu mengajar di kelas? Jujur ya Bu, saya tuh sering bingung saat masuk kelas karena anak-anak murid saya itu sering lebih suka mencatat Bu daripada mereka berdiskusi. Selain itu juga mereka itu juga tidak bersemangat. Nah, mereka ini sepertinya lebih suka pembelajaran yang tidak melakukan diskusi Bu di kelas itu. Jadi membuat saya itu terkadang bingung bagaimana saya harus merespon anak murid saya di kelas itu, terutama ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketika membaca puisi mereka tidak semangat. Terus ketika mereka saya ajak membaca cerita bergambar seperti itu Bu, semuanya kebanyakan tidak bersemangat Bu. Oh, baiklah. Di sini murid Ibu Seli ini tidak bersemangat dalam pelajaran membaca atau literasi ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan pada pembelajaran selanjutnya? Rencana saya itu Bu, saya ingin menambahkan kegiatan literasi dan juga menambah data pembelajaran dalam seperti membuat PPT, membuat video. Terus saya juga melakukan kegiatan guru itu membaca menyaring Bu. Jadi mereka itu, anak-anak murid saya itu bisa merespon dan menyimak apa yang saya bacakan, seperti itu Bu kira-kira. Oke, baiklah Ibu Seli. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT atau video ya Bu Seli ya. Atau mungkin Ibu membaca nyaring tadi. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu Seli itu menginginkan muridnya itu yang seperti apa sih Bu? Saya ingin murid itu Bu, murid yang aktif. Jadi mereka itu memiliki komunikasi dua arah. Terus mereka juga bukan hanya sebagai objek ya. Jadi mereka juga Bu sebagai subjek. Mereka juga tidak hanya mendengarkan, tapi juga mereka aktif bertanya, memberikan respon, dan jadi kegiatannya itu lebih seru Bu di kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia itu yang saya inginkan. Oke, baiklah Bu Seli. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi kelas itu tuh bisa hidup, tidak cuma saya yang terus menjelaskan, murid hanya mendengarkan saja. Nah jadi juga saya berharap juga ada murid itu aktif dalam bertanya, dan hal itu juga membuat saya itu yakin bahwa kegiatan literasi di kelas itu akan lebih hidup seperti itu Bu, akan lebih aktif lagi. Oke. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu Seli? Atau mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Oke, menurut saya mungkin saya bisa melakukan sedikit perubahan Bu. Bagaimana cara saya mengajar, model pembelajaran. Mungkin juga saya akan meminta murid-murid itu membuat pertanyaan dari sebuah teks yang terus mereka bacakan teksnya. Terus mereka juga bisa saling tukar pendapat Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan juga bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari teman-teman lain. Mungkin juga mereka bisa
bisa saya berikan tugas presentasi. Jadi mereka terbiasa Bu untuk mengungkapkan apa yang sedang mereka diskusikan seperti itu. Baiklah, luar biasa sekali ya Bu Celia yang Ibu sampaikan tadi. Ibu benar-benar merencanakan pembelajaran yang melakukan untuk membuat anak-anak dapat lebih aktif ya Bu ya di kelas, terutama dalam meningkatkan minat, motivasi anak dalam pembelajaran literasi ya Bu ya. Iya Bu, Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Saya ingin melakukannya segera mungkin ya Bu ya. Mungkin minggu depan saya lakukannya Bu. Oke Bu Seli, seberapa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana pembelajaran Ibu ini? Saya sangat komitmen sekali ya Bu ya, karena nanti saya akan melaksanakannya itu setiap hari. Terus juga mungkin bisa saya ambil 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Wah, hebat sekali ya Bu Seli ya. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar dan anak-anak lebih termotivasi lagi dalam kegiatan literasi di kelas ya Bu Seli ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas dukungannya. Baik Bu Seli, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita kali ini Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Bu Seli? Baik, alhamdulillah ya Bu, saya merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terus saya juga merasa Ibu telah membantu saya, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan, terutama dalam kegiatan literasi di kelas. Oke, baiklah Bu Seli. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu atas dukungannya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Ibu Wika. Baiklah Ibu Desi, bagaimana nih proses coaching hari ini? Alhamdulillah Ibu Wika, proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Syukurlah kalau begitu ya Bu. Kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya sendiri. Baik, untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Seli lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya, betul. Kemudian tadi Ibu Desi juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kegiatan kehadiran penuh itu menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching tersebut. Baik Ibu Desi, saya rasa demikian kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.